Shalom, saya Pendeta Mafel Rawung, Pendeta GPPS Gunung Muria Gorontalo, menyampaikan visi misi GPPS. Visi GPPS adalah menjadi gereja yang misioner, transformis, dan mandiri. Misinya adalah menjadi jemaat yang kuat, dewasa rohani, dan menjadi kesaksian bagi semua orang. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Selagi kita ada, selama kita masih bernafas, kita akan melihat kebaikan Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Yang setuju boleh katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Angkat kedua tangan saudara. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan berkata, Tuhan berkuasa, saat hati bersama. Pujian yang terbaik, naikkan pujian, melengkapi makanan, mujizat dinyatakan. Praise our God. Kami bawa hati kami. Yesus Tuhan kami. Yesus kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Lembah yang gelap kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku
Shalom, saya Pendeta Mafel Rawung, Pendeta GPPS Gunung Moria Gorontalo, menyampaikan visi misi GPPS. Visi GPPS adalah menjadi gereja yang misioner, transformis, dan mandiri. Misinya adalah menjadi jemaat yang kuat, dewasa rohani, dan menjadi kesaksian bagi semua orang. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Selagi kita ada, selama kita masih bernafas, kita akan melihat kebaikan Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Yang setuju boleh katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Kedua tangan saudara. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah dan berkata, kuasa berkuasa, saat hati bersatu. Pujian yang terbaik, naikkan pujian, melengkungi makanan, mujizat dinyatakan. Praise our Yesus, kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Haleluya, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Kita bersyukur memasuki tahun yang baru di tahun 2026. Kita merasakan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Memasuki tahun yang baru ini, mari bersama-sama kita membawa hati dan hidup kita untuk kita datang kepada Tuhan, untuk kita lebih melekat lagi kepada Tuhan, untuk kita lebih terhubung lagi dengan Tuhan, untuk kita lebih dekat lagi dengan pribadi Tuhan. Mari membawa seluruh hati dan hidup kita pada pagi hari ini untuk merayakan kasih dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Seberapapun kita pada pagi hari ini Bapak Ibu, saya percaya kita merasakan anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu mari kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Ibadah pertama di tahun 2026 bila menjadi satu momen di mana kita berjumpa lebih lagi dengan Tuhan, lebih dekat lagi, lebih mengenal isi hati Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari bersama-sama kita berdoa. Kami ucap syukur untuk anugerah-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya di tahun yang baru ini ada penyertaan Tuhan yang begitu sempurna di dalam kehidupan kami. Kami percaya di tahun yang baru ini kami akan melihat kebaikan demi kebaikan Tuhan. Oleh karena itu pada pagi hari ini kami merayakan kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami rindu membawa pujian kami. Kami rindu membawa korban syukur kami. Kami rindu menyembah Tuhan. Kami rindu Tuhan membawa seluruh hati dan kehidupan kami kepada Engkau. Sebab Engkau yang layak atas setiap puji-pujian kami. Engkau yang layak atas setiap kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus yang baik. Kami membawa hati dan kehidupan kami untuk menyembah Engkau. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Katakan Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku
tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami merayakan kebaikan-Mu dalam hidup kami. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Kami cintakan Engkau Tuhan. Ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari seluruh jemaat Tuhan, sama-sama kita katakan, Yesus, Kau sungguh baik. Nama-Mu indah Tuhan. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Yesus, Kau sungguh baik di dalam hidup kami Tuhan. Sebab nama-Mu indah, tidak ada yang lain seperti Engkau. Kami rindu untuk memuji, meninggikan nama-Mu Tuhan. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu,
bersama-sama katakan, ku mau memujimu, kami puji Engkau, ku selalu puji. Mari sama-sama angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Kami sembah Engkau, kami merayakan kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Semua pujian, kemuliaan, aku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu, kami memuji Engkau, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi-Mu. Ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sungguh segala kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan, sebab Engkau yang layak atas setiap pujian. Oh haleluya, kami sembah Engkau Tuhan. Oh kami angkat hati kami sembah, sebab Engkau baik untuk selama-lamanya, sebab Engkau baik untuk selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Oh, mari sembah Tuhan, mari sembah. Kami rayakan kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami terima pujian, kami berikan hormat kemuliaan, sebab Engkau baik untuk selamanya, untuk selamanya. Kami puji, haleluya. Mari seluruh jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, kita mau bersatu hati mengangkat pujian. Oh, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk selamanya, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Mari seluruh jemaat Tuhan berdiri, sebab Kau layak terima pujian. Mari angkat sembah-Mu, mari bawa penyembahan kita yang terbaik kepada Tuhan. Dia layak atas setiap pujian, Dia layak atas setiap pengakuan hidup kita. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak, sebab Kau layak terima pujian, sebab
pujian kami Tuhan. Kami siap memuji Engkau lebih lagi di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Siapa yang merasakan kebaikan Tuhan boleh lambaikan tangan kita. Amin. Mari bersama-sama kita masuk gerbang Tuhan dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Kami merayakan kebaikan-Mu. Kami merayakan kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan. Mari bersama-sama kita bersukacita di dalam hadirat Tuhan. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia tiuplah sangkakala, katakan musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan segenap hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik. Sama-sama katakan, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya untuk selama-lamanya. Katakan, Yesus Kristus Allah Tuhan, pencipta segalanya, datang sujud di hadapannya, angkat tanganmu, naikkan pujian, puji dia tiuplah sangkakala, amin, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan segenap hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Engkau baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, amin. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Kami bersyukur kami melihat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Bapak Ibu, ketika kita hari ini memasuki tahun 2026, itu semua karena kebaikan Tuhan menyertai hidup kita. Katakan amin. Mari pada pagi hari ini membawa seluruh hati kita, membawa ucapan syukur kita yang terbaik. Mari katakan terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih untuk anugerah-Mu melimpah dalam hidup kami. Pada pagi hari ini kami mengangkat tangan kami, merayakan kebaikan Tuhan. Boleh sama-sama angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Mari dengan lembut kita katakan, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Engkau baik untuk selama-lamanya Tuhan. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sekali lagi mari sama-sama katakan, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sekali lagi sama-sama katakan, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, amin. Sebab
Tuhan baik, anugerahnya kekal selama. Angkat tangan kita, katakan sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Amin Tuhan, sebab Tuhan baik. Haleluya, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, untuk selama-lamanya Engkau baik, untuk selama-lamanya Engkau baik Tuhan. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Sebab untuk selama-lamanya Tuhan baik. Mari sama-sama membawa hati kita di tahun yang baru ini. Allah adalah Allah yang menyertai saya dan saudara. Gunung batu, Allah yang perkasa. Haleluya. Gunung batuku dan kau, kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku. Mari sama-sama katakan, Kau keselamatanku dan Kau yang membelaku. Tak akan ku takut, kuasamu di dalamku. Walau badai menerpa di jalan hidupku ini. Katakan, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Sebab Dia adalah Allah yang menyelamatkan kehidupan kita. Amin. Haleluya. Mari sama-sama semangat Tuhan katakan. Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Tuhan menjamin saya dan saudara hidup. Amin. Kau keselamatanku dan Kau yang membelaku. Tak akan ku takut. Katakan, kuasamu di dalamku. Walau badai menerpa di jalan hidupku ini. Namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kami bersyukur untuk kasih-Mu dalam hidup kami. Allah yang menyelamatkan, Allah yang mempedulikan hidup kami, Alfa dan Omega. Tidak ada yang perlu kita takutkan karena Tuhan menyertai kita. Amin. Haleluya. Mari sama-sama angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku
boleh menjabat tangan, katakan selamat tahun baru. Tuhan Yesus mengasihi kita. Boleh keluar dari tempat duduk Bapak Ibu, kita boleh saling berjabat tangan, saling berpelukan. Katakan Tuhan Yesus menyelamatkan kita, hadir untuk menyertai setiap hidup kita. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari bersama-sama pada pagi hari ini kita mau terhubung dengan Tuhan. Kita mau terhubung dengan pribadi Tuhan yang setia, menyertai hidup kita, menyertai saya dan saudara. Ketika kita sudah menyelesaikan sepanjang tahun 2025 yang berat, tidak mudah, tetapi kita melihat penyertaan Tuhan sempurna dalam hidup kita. Memasuki tahun yang baru ini, mari sama-sama kita lebih intim, lebih dekat dengan pribadi Tuhan. Karena Dia adalah sumber kekuatan, sumber penghiburan, dan sumber keselamatan. Kamu terhubung dengan Engkau Tuhan. Kamu intim dengan Engkau. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukanku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Kami bersyukur Tuhan. Mari sama-sama jemaat Tuhan katakan, kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukanku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukan kami untuk melakukan yang Kau inginkan Tuhan. Melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Mari sama-sama katakan, firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Terhubung denganmu, selalu melekat dengan Engkau Tuhan. Selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Mari seluruh jemaat Tuhan, saya undang kita boleh bangkit berdiri. Biarlah pujian ini menjadi satu komitmen kita di hadapan Tuhan, sebab kasih-Nya melayakkan setiap hidup kita. Mari sama-sama katakan, kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukan kami Tuhan, mampukanku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam
Firman-Mu Tuhan, Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku, terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Oh Tuhan, haleluya. Kami bersyukur bisa Engkau, biar kami memuji, kami terima kasih, kami puji nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya Yesus. Kami bersyukur buat kebaikan dan anugerah Tuhan. Terima kasih kalau pagi hari ini kami boleh ada, kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, semua anugerah Tuhan. Dan hari ini kami mau bersama-sama kembali mendengarkan pesan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, melalui hamba-Mu dalam segala keterbatasan yang dimiliki. Tuhan, urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu boleh menyampaikan berita firman-Mu, sehingga bukan hanya sekedar informasi, tapi firman-Mu betul-betul menjadi pesan-Mu yang sangat kuat bagi hidup kami. Kami juga berdoa jika ada kuasa kegelapan yang mencoba menghalangi pemberitaan firman, membuat kami tidak mengerti, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Biar Roh Kudus ambil alih sepenuhnya ibadah ini. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan. Hari ini kita bersama-sama bisa melewati tahun 2025 semua karena anugerah Tuhan. Dan hari ini kita memasuki tahun yang baru, tahun 2026. Ya, kita akan bersama-sama melihat kembali kepada kebenaran firman Tuhan dengan satu judul perjalanan 365 hari bersama Tuhan. Mari kita melandasi pemberitaan firman Tuhan dengan ayat yang diambil dari Yosua pasal yang pertama ayat 8 sampai 9. Yosua pasal yang pertama ayat 8 sampai 9. Mari kita membaca ayat ini bersama-sama. 2, 3. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya mengambil ayat ini menjadi dasar dari
ibadah tahun baru dengan beberapa alasan. Yang pertama, kalau kita membaca Yosua pasal yang pertama, Yosua pasal yang pertama kalau kita membaca, kita menemukan hal yang sangat menarik. Berulang kali saya membaca ayat-ayat ini seakan memberikan sebuah pesan yang sangat kuat. Bapak Ibu, kalau kita lihat dalam Yosua pasal yang pertama, ayat yang pertama, ini memberitakan sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun abdi Musa itu demikian. Ini bicara tentang masalah transisi kepemimpinan, peralihan kepemimpinan dari seorang yang bernama Musa menuju kepada Yosua. Sebuah peralihan dari kepemimpinan yang lama menuju kepemimpinan yang baru. Tidak terlalu jauh berbeda dengan kita meninggalkan tahun 2025 dengan segala hiruk pikuk, dengan segala pergumulan, dengan segala sukacita, dengan segala berkat-berkat yang melimpah. Kita masuk di tahun 2026. Ketika Yosua memegang tampuk kepemimpinan atas Israel, Yosua tidak pernah tahu apa yang akan dihadapi. Demikian juga kita pada hari ini, kita nggak tahu apa yang akan terjadi di tahun 2026. Kalau kita bicara tentang tahun yang baru, itu merupakan sebuah harapan, tapi sekaligus juga kita harus mengakui bahwa di dalamnya ada yang namanya kekhawatiran. Bapak Ibu, mengapa saya mengatakan ada harapan? Karena kita memasuki sebuah tahun yang baru, ada harapan-harapan baru yang kita bangun, tapi sekaligus kita juga khawatir, kita nggak tahu seperti apa ini tahun, apakah menjadi lebih baik dari tahun 2025 atau sebaliknya. Kita nggak pernah tahu apapun yang akan terjadi di tahun 2026. Ketika kita melakukan sebuah perjalanan tanpa kita tahu dengan pasti akan menimbulkan keraguan dan kekhawatiran. Tapi hari ini mari kita belajar, kita menjadikan tahun yang baru menjadi sebuah tahun pengharapan. Menjadikan satu tahun di mana kita bisa menikmati berkat-berkat Tuhan yang melimpah. Karena itu saya mengajak kita belajar dari kehidupan seorang yang bernama Yosua. Baik. Kita belajar yang pertama dalam Yosua pasal 1 ayat 1 sampai 2. Ayat ini tadi sempat saya cuplik. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Yang pertama, ketika Yosua menerima tongkat estafet dari Musa, maka yang pertama kita belajar adalah pimpinan Tuhan melalui firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat dikatakan sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua. Sebelum Yosua melangkah dalam tahun 2026, sebelum melangkah dalam menaklukkan tanah Kanaan, maka ada firman Tuhan yang datang dalam kehidupan Yosua. Bapak Ibu Saudara, saya bukan orang yang bisa mendengar suara Tuhan secara audible. Pernah 1-2 kali pernah saya mendengar, tapi tidak selalu. Ada hamba-hamba Tuhan yang memang punya karunia seperti ini. Tapi saya termasuk yang hanya saat-saat genting saja saya bisa mendengar secara audible. Tetapi bukan berarti bahwa saya, Bapak Ibu Saudara yang gak bisa dengar suara Tuhan secara audible, kedengaran di telinga kita gak dipimpin oleh Tuhan. Tuhan itu sudah menyatakan dirinya kepada kita melalui firman-Nya. Firman Tuhan itu yang akan memimpin kita memasuki tahun 2026. Mari kita mengawalinya bersama dengan Tuhan. Kita minta dalam sepanjang 365 hari ini kita mau berjalan bersama dengan Tuhan lewat pimpinannya melalui firman Tuhan. Ketika saya merenungkan, ya setiap tahun kita membagikan kepada jemaat ayat firman Tuhan. Dan kemudian ketika saya berpikir tahun ini kita mau bagikan apa?
bukan cuman ayat tapi sesuatu yang bermanfaat. Ketika sementara saya berpikir dan kemudian menggumulkan, tiba-tiba teman saya menghubungi saya dan dia berkata, mau nggak beli daftar bacaan Alkitab dari Lembaga Alkitab Indonesia. Harganya nggak mahal sih, satu pack tuh 2.000 gitu ya. Saya bilang, oh boleh, saya bilang. Saya kemudian dia kirim, dan Bapak Ibu Saudara, kenapa tidak kebetulan menurut saya ketika ini ada, nanti Bapak Ibu Saudara terima, di dalamnya itu ada daftar bacaan selama 365 hari. Memang setiap hari dari sekretariat itu mengirimkan ayat firman Tuhan bersama bacaannya. Tapi kali ini kita menggunakan dari Lembaga Alkitab Indonesia, ada bacaan yang harus kita selesaikan selama 365 hari. Ini adalah pimpinan Tuhan. Ya. Jadi baca, oke, saya turun ya, saya perlihatkan pada Bapak Ibu Saudara. Jadi di dalam Bapak Ibu nanti menerima, Bapak Ibu akan menerima ini ayat firman Tuhan, ayat tahun baru. Tapi Bapak Ibu menerima ini yang namanya tuntas baca Alkitab selama setahun. Kenapa saya mengajak kita bersama-sama sekali lagi membaca Alkitab dari secara berurutan? Ada panduannya di sini begitu ya Bapak Ibu Saudara, ada panduannya supaya kita bersama-sama mengalami pimpinan Tuhan. Jadi misalnya Januari tanggal 1 ya, pas tanggal 1 ya agak sedikit kecil ya tulisannya, Lukas pasal 5 ayat 27 sampai 39, Kejadian 1 sampai 2, Mazmur pasal yang pertama ya. Jadi ini akan menuntun kita, menolong kita membaca Alkitab setiap hari sehingga kita mendapatkan pimpinan Tuhan. Mengapa kita harus baca firman Tuhan? Karena salah satu cara Tuhan memimpin kita itu adalah melalui firman-Nya. Mari baca ayat ini bersama-sama, 2, 3. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Amin. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan itu adalah pelita bagi kaki kita. Kalau kita jalan dalam kegelapan, kita itu pasti butuh lentera, kita pasti butuh cahaya. Maka firman Tuhan itu dikatakan pelita. Kita berjalan dalam dunia tahun 2026, kita nggak tahu seperti apa, tapi pastikan bahwa ada firman Tuhan dalam hidup kita yang akan menjadi pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Sehingga kita menempuh jalan yang sesuai dengan kehendak firman Tuhan. Jadi memasuki tahun 2026, Tuhan akan memimpin kita melalui kebenaran firman Tuhan. Jadi pastikan setiap hari Bapak Ibu Saudara boleh sih baca dari SMS Center yang kirim, tapi ada baiknya kita membaca. Karena kalau dari SMS Center itu saya cuma cuplik satu ayat yang betul-betul menjadi berkat bagi hidup saya. Tapi ada baiknya Bapak Ibu Saudara mengikuti apa yang sudah ditulis di sini. Ya. Yang kedua, kalau kita bicara tentang pesan firman Tuhan di tahun yang baru, perhatikan kata sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian, hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini engkau dan seluruh bangsa ini. Yang kedua, pesannya jelas, hambaku Musa sudah mati, sekarang bersiaplah. Jadi kepemimpinan Musa itu sudah selesai. Sekarang masuk di era kepemimpinan Yosua. Ini mengajarkan kepada kita tahun 2025 sudah selesai. Mari itu merupakan sebuah masa lalu. Kita tinggalkan masa lalu, mari kita masuk di dalam masa depan yang baru bersama dengan Tuhan. Kalau kita bicara tentang meninggalkan masa lalu untuk masa depan yang baru, kita juga ingat bahwa di dalam Alkitab dalam Roma pasal 6 bicara tentang baptisan. Itu adalah menenggelamkan kehidupan yang lama, bangkit dengan satu kehidupan yang baru. Semua hal yang tidak baik mari kita tinggalkan. Semua hal-hal yang membuat kita mengisi dulunya hati kita dengan sampah seperti sakit hati, kepahitan.
ya kekecewaan, kesedihan, mari kita tinggalkan, kita tutup itu masa lalu, mari kita songsong masa depan. Ada satu tulisan yang menurut saya cukup menggelitik, tahun baru itu adalah waktu untuk kita berhenti meratapi masa lalu. Ya, masa lalu sudah gak bisa diubah, tapi yang bisa dirubah adalah masa kini dan masa yang akan datang. Sebaliknya kita harus melangkah bersama Tuhan dengan visi yang baru. Tahun yang baru, pengalaman yang baru, hal-hal yang baru. Amin. Masa lalu itu adalah sebuah sejarah, tapi janji Tuhan ada di masa depan kita. Amin. Katakan samping kiri, samping kanan, janji Tuhan ada di tahun 2026. Amin. Apapun yang akan terjadi, janji Tuhan ada di tahun 2026. Pastikan setiap hari baca firman Tuhan supaya kita dikuatkan setiap hari. Ya, pelajaran yang ketiga ada di ayat ini. Kita baca Yosua 1 ayat 6, 2, 3. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Bapak Ibu, yang ketiga, kalau yang pertama kita bicara tentang pimpinan Tuhan melalui firman Tuhan. Yang kedua adalah meninggalkan masa lalu, menyongsong masa depan. Yang ketiga adalah membangun kekuatan dari dalam. Kata kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Itu bicara tentang kita harus membuat hati kita ini kuat dan teguh. Bukan berdasarkan kemampuan atau kekuatan kita, tapi kepada Tuhan. Dari mana kalau kita baca firman Tuhan, ini yang akan menguatkan kita. Pastikan setiap hari tidak pernah terlewatkan untuk baca firman Tuhan. Karena inilah dasar kekuatan. Kemarin saya mengutip satu ayat dalam 1 Samuel tentang Eben Heser. Eben itu batu, Heser itu pertolongan. Tuhan itu digambarkan sebagai gunung batu pertolongan. Jadi kalau tahun yang lalu 2025 Tuhan sudah menolong kita, maka di tahun 2026 Tuhan juga pasti bersama dengan kita dan menolong kita. Jadikan Tuhan itu sebagai sumber pertolongan, sumber kekuatan, itu yang akan membuat hati kita menjadi kuat dan teguh. Amsal pasal 4 ayat 23 itu berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Bapak Ibu, kita gak bisa memilih dalam hidup ini, orang mau bicara jelek tentang kita, orang mau karlota tentang kita, itu di luar kendali kita. Betul ya? Tapi kita bisa memilih, mau masukkan tidak itu karlota ke dalam hati. Kalau kita memilih, kita gak mau kasih masuk ini semua sampah-sampah omongan jelek, ya itu pilihan kita. Itu kita bisa kontrol. Tapi kalau di belakang kita orang itu mau jelekan kita, itu kita gak bisa kontrol, tuh orang lain. Tapi kita bisa kontrol, kita mau dengar gak tuh omongan. Itu bisa kontrol. Apa yang masuk di dalam hati itu menentukan perasaan kita. Itu menentukan bagaimana cara kita berpikir. Dan itu sekaligus menentukan bagaimana kita berkata-kata dan bagaimana kita berbuat. Jangan kasih masuk sampah di dalam hati kita. Kasih masuk firman Tuhan aja dalam hati kita. Amin. Supaya memang perasaan kita ini kadang-kadang bisa membuat kita ini salah. Perasaan ini harus didasarkan kepada kebenaran firman Tuhan. Tidak semua hal yang kita rasa itu benar. Tidak semua hal yang kita pikir itu benar. Kebenaran yang absolut, kebenaran yang sesungguh-sungguhnya itu firman Tuhan. Kadang-kadang kita tidak melihat fakta. Yang sering kita anggap sebagai kebenaran bukan fakta, tapi di balik fakta itu apa yang kita rasa, apa yang kita pikir. Contoh, saya dikasih makanan,
Misalnya makanan apa ya, saya beli makanan lah di sebuah rumah makan. Saya rasa saya makan. Saya bilang enak. Itu pendapat saya. Tapi belum tentu memang makanan ini memang betul-betul enak. Yang harus merasa memang orang yang punya kualifikasi sebagai chef, baru orang itu bisa mengatakan ini enak. Nah itu baru bisa dipercaya. Tapi kalau saya yang merasa itu selera, itu gak selalu kebenaran. Kecuali orang yang memang hobinya kuliner terus dirasa dan enak. Nah itu, saya kan hobinya nggak kuliner gitu ya. Ya suka-suka makan sih, ya makan kan untuk hidup gitu ya. Ya artinya bahwa tidak semua hal itu harus dimasukkan dalam hati. Bahaya Bapak Ibu Saudara, hati kita menjadi kotor. Hati itu menentukan apakah dari hidup kita itu akan keluar kehidupan atau kematian. Ya, kenapa kita harus kuat? Dan itu harus dari dalam. Amsal 24 ayat 10 berkata, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecilah kekuatan. Kenapa kita harus kuat? Ya supaya kita punya hati kita ini kuat menghadapi pergumulan apapun. Kuncinya itu di dalam, bukan di luar. Kuncinya sekali lagi adalah di dalam, bukan di luar. Bikin hati kita itu menjadi kuat sekuat-kuatnya. Bikin hati kita menjadi teguh seteguh-teguhnya. Ini bukan karena kita memang mampu, no. Tapi kita harus belajar setiap hari melangkah bersama dengan Tuhan. Dipimpin oleh Tuhan, kita betul-betul berserah kepada kekuatan Tuhan. Maka kita akan bisa melihat hati kita itu akan menjadi kuat. Bilang samping kiri kanan, bikin hatimu kuat ya. Amin. Mesti kuat. Ya Bapak Ibu Saudara. Kalau saya mau dasarkan dengan perasaan saya hari ini gak mau berkhotbah. Karena tadi pagi saya bilang saya WA sama suami, pas suami sudah dibawa. Aduh kayaknya hari ini saya yang sekarang mulai ada bibit-bibit virus ini ya. Ini suara sudah mulai sakit. Tadi malam saya sudah rasa sakit setelah saya pimpin pujian dan kemudian berkhotbah sedikit. Saya sudah rasain tidak enak. Saya bilang memang tidak apa-apa begitu, tapi sudah rasa tidak nyaman. Tapi saya harus menempatkan segala sesuatunya itu berdasarkan apa yang Tuhan minta gitu kan ya. Ya sudah, suami saya bilang ini tugas, saya menghargai otoritasnya baik sebagai suami dan maupun sebagai pimpinan. Ya saya harus beri apapun yang terjadi, ya harus bikin hati saya kuat. Saya bilang saya pasti mampu, bukan dengan kekuatan saya, tapi dengan kekuatan Tuhan. Jadi bikin hati kita jadi kuat. Saudara, realita hidup itu akan membuat kita menjadi tawar hati. Tapi kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, hati kita pasti akan menjadi kuat. Yang terakhir saudara, jaminan keberhasilan. Kalau dengar yang terakhir itu kan seneng Bapak Ibu ya, karena gak panjang. Ya, Yosua pasal 1 ayat 7 sampai 8. Ini jaminan keberhasilan. Ayat 7 berkata begini. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tapi renungkanlah itu siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ya, yang pertama jaminan keberhasilan itu adalah, tidak keluarkah itu? Oh ini. Jangan menyimpang, merenungkan firman Tuhan dan bertindak hati-hati. Jadi jangan menyimpang dari firman Tuhan, renungkan itu dan bertindaklah hati-hati sesuai dengan firman Tuhan. Acuannya adalah firman Tuhan. Ini memang tidak mudah. Karena kadang-kadang firman Tuhan itu meminta kita melakukan hal-hal yang tidak kita sukai. Secara daging itu gak suka. Contoh, orang so bikin orang sakit hati gitu ya. Firman Tuhan bilang apa? Ampuni. Kita kan pasti bilang, ih kenapa dia yang bikin orang sakit hati, kenapa kita yang harus mengampuni?
Tapi justru pengampunan itu yang akan membuka segala berkat untuk kita. Bapak Ibu Saudara, saya sudah pernah cerita bahwa tangan saya pernah disengat lebah, sengatannya kecil gitu ya, kecil banget. Tapi itu menyiksa satu jari saya. Begitu itu tidak dikeluarkan, sengat itu tidak dikeluarkan, dia terus mengganggu. Saya nggak bisa begini beberapa hari itu. Saya lihat, aduh ada sengatnya yang masih ada gitu ya. Mau dikasih salep, saya mau minum obat apapun, ini nggak bisa sembuh. Caranya gimana? Ya caranya adalah saya cabut sendiri gitu ya. Saya pakai pinset, saya cabut. Baru sesudah itu dia sembuh. Hati-hati dengan kesalahan kecil, hati-hati dengan hal-hal yang kecil yang kita anggap remeh-temeh. Sepertinya menurut kita itu tidak berakibat besar, tapi ternyata sesuatu yang kecil. Sama ketika kita menyimpan kesalahan orang lain dalam hati kita nggak melepaskan pengampunan. Itu membuat kita akan terus-menerus terganggu. Mungkin kita nggak berasa, tapi sebetulnya itu mengganggu. Kepahitan itu betul-betul harus dibuang. Jangan simpan kesalahan orang lain. Selesaikan, ini tahun 2026, selesaikan betul-betul selesai. Jangan simpan kesalahan orang lain itu dalam hati kita. Tapi betul-betul bereskan supaya kita masuk di tahun 2026 dengan langkah yang aman, yang enteng, yang ringan. Ya, puji Tuhan. Kemudian jaminan keberhasilan bukan cuma firman Tuhan, tapi penyertaan Tuhan. Dalam Yosua 1 ayat 5 dan 9 ini bicara tentang penyertaan Tuhan. Dikatakan, aku akan menyertai engkau. Dan ketika Tuhan menyertai engkau, maka yang terjadi, aku tidak akan membiarkan engkau, tidak akan meninggalkan engkau. Artinya apapun boleh berubah, Tuhan Yesus gak pernah berubah. Dia selalu ada dalam setiap kehidupan kita. Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Jadi mari kita bersama-sama menyadari satu hal. Ada jaminan keberhasilan yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau kita hidup menurut firman Tuhan. Kalau kita disertai Tuhan. Apapun boleh terjadi, Tuhan memang mengizinkan hal-hal yang kadang-kadang mungkin sakit, mungkin kita kehilangan, ada banyak hal pengalaman hidup yang mungkin tidak menyenangkan, itu diizinkan Tuhan. Tapi dalam semuanya itu dikatakan, aku menyertai engkau. Aku sekali-kali gak akan meninggalkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Aku menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Ini jaminan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan. Apapun boleh terjadi dalam hidup kita, tapi pastikan bahwa Tuhan itu selalu ada dalam hidup kita. Ya, kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi 2026. Tetapi yang saya tahu, Tuhan Yesus itu nggak pernah berubah. Kalau Dia sudah tolong kita di 2026, Dia juga akan menolong kita. Ya, saya menutup khotbah ini dengan satu catatan begini. Perjalanan bersama Tuhan di tahun 2026 itu bukan tentang kekuatan kita, tetapi tentang kesetiaan dan ketaatan kita kepada Tuhan yang menghasilkan keberhasilan dalam hidup. Jadi ini bukan kekuatan kita, tapi ini adalah tentang kesetiaan dan ketaatan kita kepada Tuhan. Mari kita jadikan tahun 2026 sebagai tahun kekuatan, di mana kita menikmati kesetiaan dan ketaatan kita kepada Tuhan. Jadikan tahun 2026 sebagai tahun di mana kita setia, taat sama Tuhan. Sekalipun kita harus membayarnya dengan harga yang mahal. Jadikan tahun ini menjadi tahun tentang kesetiaan dan ketaatan kepada Tuhan. Apapun boleh terjadi. Saya gak bisa meramal saudara ya, tapi yang saya tahu Tuhan gak pernah berubah. Dunia ini bicara tentang semakin lama akan menjadi semakin buruk. Alkitab udah bilang saudara. Jadi jangan kaget kalau kita melihat semua hal yang menjadi semakin buruk dalam dunia. Tapi kesetiaan Tuhan itu gak pernah berubah. Setiap kita bangun, maka saat itu juga kita merasakan kesetiaan rahmat-Nya yang tidak pernah berubah. Tetap dekat sama Tuhan,
semakin dekat sama Tuhan, semakin rasakan pimpinan Tuhan, maka kita akan melihat bagaimana Tuhan melakukan yang ajaib bagi hidup kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Kita nyanyikan pujian tadi. Sebelum firman Tuhan, ku terhubung denganmu. Mari nyanyikan pujian ini bukan hanya sekedar lagu, tapi doa saya, doa Bapak Ibu Saudara. Amin Yesus. Haleluya Yesus. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Ku melakukan yang Kau inginkan. Amin. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Yes. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Amin. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih Mengenal pribadi-Mu. Terhubung denganmu. Selalu firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Amin. selalu melekat di Hatimu. firman-Mu itulah dasar hidupku, yang Daulat atasku. Katakan ku terhubung. Biar ini menjadi doa kita. Tuhan, aku mau melangkah di tahun yang baru. Aku mau selalu terhubung dengan-Mu. melekat Di hatiku. firman-Mu Itulah dasar hidupku, yang berdaulat lebih sungguh katakan ku terhubung dengan-Mu. Amin. selalu Melekat di hatiku.
hari yang pertama di tahun 2026. Mari kita memastikan kita mau melangkah bersama dengan Tuhan. Izinkan Tuhan itu memimpin hidup kita melalui firman-Nya. Kalau ada hal-hal di masa lalu yang memang harus dilupakan, mari kita lupakan segala hal sampah-sampah di masa lalu. Mari kita buang. Kita mau masuk di tahun yang baru bersama dengan Tuhan. Izinkan Tuhan itu memberikan kekuatan bagi kita. Mari kita berkata kepada Tuhan, buat hatiku Tuhan menjadi kuat dan teguh sepanjang tahun ini Tuhan. Bawa aku hidup sesuai dengan firman-Mu. Bawa aku Tuhan merasakan, melihat, menikmati penyertaan-Mu yang sempurna. Jadikan tahun ini menjadi tahun kesetiaan dan ketaatan kepada Tuhan. Saya berikan kesempatan untuk kita berdoa secara pribadi. Ini adalah waktu kita bersama dengan Tuhan. Saya percaya Tuhan bicara dalam setiap hati kita. Mari responi itu. Kalau ada hal-hal komitmen-komitmen yang mau diperbaharui, baharui. Katakan Tuhan, aku mau lebih setia, aku mau lebih taat. Aku mau lebih peka terhadap firman-Mu. Kiara bataka ya lapa-lapasi. Kidabasik ya lapa-lapa-lapa-lapasi. Kalau ada yang takut, ada yang khawatir menghadapi tahun yang baru. Tuhan berkata, aku menyertai engkau. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan dan membiarkan engkau. Aku menyertai kemanapun engkau pergi. Dia ada bersama-sama dengan kita. Mungkin kita akan masuk masa-masa yang sulit dalam hidup kita. Tapi pastikan kita bersama dengan Tuhan. Mungkin kita akan masuki masa-masa penuh dengan kelimpahan. Pastikan Tuhan ada bersama dengan kita. Sehingga kita tetap berada dalam jalannya. Mungkin kita akan merasakan masa-masa penuh dengan air mata. Tapi Tuhan janji. Tuhan janji. Dia gak akan membiarkan kita. Apapun bisa terjadi di tahun depan. Tapi kalau hari ini kita dengar firman Tuhan. Dalam masa yang sulit sekalipun. Tuhan tetap bisa membuat hidup kita diberkati. Tapi pastikan pimpinan Tuhan melalui firman-Nya itu nyata. Pastikan kita setia, pastikan kita taat. Pastikan hari ini kita bukan cuma dengar, tapi kita mau lakukan firman Tuhan. Saya berikan kesempatan kita berdoa. Haleluya Yesus. Kiara bataka ya lapa-lapa-lapa-lapasi. Hidabasiku rabataka ya lapa-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 lapa. Hidabasiki alapa-lapa-lapa-lapa-lapa-lapa-lapa. Hidabasiku rabataka ya lapa-lapa-lapa-lapa-lapa-lapa. Sesungguhnya Engkau adalah Tuhan yang memegang kami dengan tangan kanan-Mu. Engkau adalah Tuhan yang akan berjalan di depan kami. Engkau Tuhan yang akan menuntun kami. Haleluya Yesus. Kiarabata kaya lapa-lapa-lapase. Hidabata kaya lapa-lapa-lapa-lapa. Sangkata kaya lapa-lapa-lapa. Jangan takut.
perjalanan di tahun 2026 baru dimulai Tuhan. Tapi kami bersyukur karena Engkau menyatakan janji-Mu bagi kami. Engkau sekali-kali tidak akan meninggalkan dan membiarkan kami. Engkau bersama dengan kami, Engkau menyertai kami. Terima kasih buat janji-Mu yang sungguh ajaib. Bahwa kami Tuhan hidup dalam pimpinan firman. Bahwa kami punya waktu-waktu bersama dengan Tuhan setiap hari. Bahwa kami Tuhan peka terhadap apa yang Kau minta. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan gak tinggalkan kami. Tuhan bersama dengan kami. Bukan cuman bersama dengan kami, bersama dengan keluarga kami, bersama dengan suami kami, bersama dengan istri kami, bersama dengan anak kami, bersama dengan seluruh keluarga kami, bersama dengan seluruh jemaat GPPS Gunung Moria Gorontalo. Kami percaya Engkau gak tinggalkan kami. Kami percaya Engkau bersama dengan kami Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu boleh berhenti berbicara. Tapi kami percaya Roh-Mu akan terus berbicara dalam hati dan hidup kami. Terus kumandangkan apa yang menjadi kehendak-Mu bagi kami ya Tuhan. Kami bersyukur buat momen yang indah pada pagi hari ini. Kami kembalikan segala pujian hormat bagi-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang percaya dan diberkati berkata, amin. Ya, puji Tuhan. Sebelumnya saya atas nama Gembala bersama dengan Ibu menyampaikan selamat tahun baru untuk seluruh jemaat Tuhan yang ada. Biarlah kita memiliki semangat yang baru dan kemudian ada keberhasilan, ada kebahagiaan, ada sukacita melimpah. Dan apapun yang kita upayakan di tahun ini tentunya dalam penyertaan Tuhan dibuat Tuhan berhasil. Amin. Ada satu quote berkata begini, biarlah kehidupan kita mengalami keberuntungan. Puji Tuhan, kita akan bertemu lagi di ibadah hari Minggu. Ibadah raya disertai dengan perjamuan kudus. Jadi para perjamuan kudus bisa menyiapkan diri dan ada banyak jemaat yang sudah keluar kota. Kita berdoa juga untuk jemaat yang sakit supaya Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Puji nama Tuhan. Kita akan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat segala kebaikan-Mu, kemurahan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih untuk tahun yang baru di 2026 ini. Kami percaya kehadiran-Mu ada dalam kehidupan kami. Kami sudah melewati tahun 2025 ini. Kami tahu Tuhan selalu hadir dan melawat kehidupan kami. Tuhan, kami akan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Kami akan memberikan dengan ketulusan hati kami. Memberkati juga seluruh jemaat Tuhan yang mengembalikan persepuluhan, bahkan juga korban syukur. Tuhan melipat kali gandakan dengan berkat-berkat terbaik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa serta mengucap syukur. Amin. Mari bersama-sama kita akan memberi persembahan Bapak Ibu. Kita menyanyikan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sebab Dialah yang baik, kasih-Nya tak berkesudahan untuk selamanya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi bersama.
depan, di meja depan sudah tersedia ayat untuk tahun baru. Bapak Ibu boleh mengambil ke depan, mari sama-sama kita pujikan sebab Tuhan baik. Masuk gerbangnya bersyukur. Dipersilakan Bapak Ibu untuk mengambil ayat di depan. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia tiuplah sangkakawan, musik dan tarian. Mari sama-sama kata, semua makhluk di bumi di surga dengan segenap hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Engkau baik. sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Engkau baik Tuhan. sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Oh, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Puji Tuhan. Sebab Tuhan baik, selalu baik dan teramat baik di dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Sambil Bapak Ibu Saudara ketika berdoa bisa mengangkat untuk ayat ini sebagai pedoman dalam hidup kita. Sebab Kau layak Terima pujian, sebab Kau layak. Terima pujian. Mari kita mengangkat ayat yang ada di tangan kanan kita. Ini sebagai pedoman di mana firman Tuhan jadi pelita di dalam kehidupan kita yang menuntun perjalanan di tahun 2026 ini. Sebab Kau layak, terima pujian. Sebab Kau layak, terima pujian. Sebab Kau layak, ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Di atas segala raja, Raja di atas segala raja. Haleluya. Kemuliaan, hormat, pujian hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu, kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk tahun yang baru, tahun anugerah, tahun berkat, tahun keberuntungan, di mana Tuhan selalu ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Ayat yang kami pegang di tangan kami, yang menuntun arah hidup kami di tahun 2026 ini. Kami rindu membaca kebenaran isi hati-Mu, yaitu firman-Mu. Dari hari ini Tuhan, kami percaya firman Tuhan sebagai pelita, sehingga kami hidup di dalam firman Tuhan, taat melakukan kehendak-Mu. Sebagaimana firman Tuhan berkata, bukan saja semua orang yang berseru-seru Tuhan, Tuhan, dan mereka melakukan talenta, melakukan mujizat, melakukan segala hal demi nama Tuhan.
Tetapi yang Tuhan mau adalah melakukan kehendak-Nya, yaitu firman Tuhan yang kita baca, yang kita renungkan, dan kita taati, sehingga kehidupan kita diberkati oleh Tuhan. Jemaat Tuhan yang kekasih, terimalah berkat dari Tuhan. Berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus, persekutuan di dalam Roh Kudus yang akan terus menyertai, melindungi, menuntun kehidupan kita. Bahkan juga melimpahkan kita dengan segala berkat-berkat terbaik. Tuhan memberkati kita dengan berkat kekuatan kesehatan, berkat hikmat, akal budi, kebijaksanaan, berkat sukacita, damai sejahtera melimpah dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang berbahagia, menjadi rumah tangga yang harmonis, menjadi rumah tangga yang bersekutu. Anak-anak cucu kita dipelihara oleh Tuhan menjadi generasi yang cerdas. Bahkan juga Tuhan menyediakan masa depan yang indah bagi mereka. Tuhan memberkati kita dalam usaha, pekerjaan, bisnis, profesi, dan apapun yang kita kerjakan dibuat Tuhan berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita diberkati, kita menjadi pribadi, menjadi saluran berkat, nama Tuhan dipermuliakan. Kasih Allah yang kekal terus mengikat, mempersatukan serta menyempurnakan kita mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa serta mengucap syukur. Yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat tahun baru untuk seluruh jemaat Tuhan yang kekasih. Tuhan menyertai kita sekalian sampai bertemu di hari Minggu di ibadah raya. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu, selamat hari Kamis, selamat tahun baru Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan, dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan, dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar.
berani mengatakan saudara. Tepuk tangan dong buat Tuhan. Yesus Tuhan kami. Yesus kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Lembah yang gelap kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Angkat tanganku ku sorakan haleluya, namamu berkuasa, surga bumi nyata.